Terima kasih yang udah klik channel kami, Mama Happy. Kalau berkenan silakan subscribe dan bunyikan loncengnya biar dapat update dari kami. Assalamualaikum. Halo Mak. Ini kisah tentang surat cinta yang memisahkan dua sejoli dan akhirnya memisahkan seorang anak perempuan dari keluarganya. Fatimah, ketika itu umurnya 18 tahun, anak kedua dari 5 bersaudara, tinggal di kompleks perkebunan swasta di Sumatera Utara. Fatimah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki gagah dan tampan bernama Rizal. Ketika cinta mereka sedang tumbuh subur, Rizal harus pergi meninggalkan Sumatera karena bekerja menjadi asisten perkebunan di Pulau Kalimantan. Ketika itu, karena belum ada alat komunikasi kayak sekarang, Mak, mereka melanjutkan hubungan cinta jarak jauh dengan surat menyurat. Setiap 1 bulan sekali, Fatimah menerima surat cinta dari kekasihnya di Kalimantan sana dan membalasnya dengan bahagia. Semua surat menyurat itu dititipkan ke alamat sekolah adik perempuannya di kota. Nanti kalau surat dari kekasihnya datang, adiknya akan menyerahkan surat itu kepada Fatimah, kakaknya. Demikian juga ketika Fatimah membalas surat dari kekasihnya, maka surat balasan itu akan dititipkannya kepada adiknya untuk dikirimkan ke kantor pos. Jadi adiknya inilah yang jadi kurir surat menyurat antara Fatimah dengan Rizal, pacarnya. Begitulah, Mak. Hingga 5 tahun menjalani hubungan cinta jarak jauh dengan kekasihnya di Kalimantan, semua dilakukan melalui surat. Mereka nggak pernah ketemu secara langsung, karena kan jarak dari Kalimantan dengan Sumatera Utara cukup jauh ya, waktu itu ya, ini udah lama nih ceritanya. Sayangnya kan, Mak, yang Fatimah nggak tahu adalah ternyata semua surat menyurat antara Rizal dan Fatimah itu disensor sama adiknya yang dia titipi alamat dan dia mintai tolong untuk mengirimkan surat-surat balasannya ke kantor pos. Tanpa sepengetahuan Fatimah, adik perempuannya itu selalu membaca surat-surat yang dia terima, selalu membaca lebih dulu surat-surat dari Rizal, lalu mengganti surat-surat Fatimah dengan surat darinya. Adik Fatimah lah yang selalu membalas surat-surat Rizal tanpa sepengetahuan Fatimah. Sedangkan Rizal nggak pernah tahu bahwa Fatimah masih setia menunggu suratnya datang, membaca dan membalasnya. Karena semua surat balasan yang datang bukan dari Fatimah, melainkan dari Aisyah, adiknya Fatimah. Hingga tibalah pada suatu hari yang paling ditunggu oleh Fatimah. Rizal akan datang bersama keluarganya untuk melamar dirinya. Itulah isi surat terakhir yang ditulis oleh Rizal, dan Fatimah membalasnya dengan sukacita dan bahagia. Namun, ketika hari yang direncanakan tiba, ternyata orang tua Rizal yang datang bersama rombongan keluarganya itu bukan datang untuk melamar Fatimah, melainkan untuk melamar Aisyah, adik perempuannya. Ya, Rizal tidak melamar Fatimah, tapi melamar Aisyah, adiknya. Fatimah merasa bingung, sedih, dan kecewa, seperti mimpi. Entah apa yang terjadi, entah apa yang merasuki hati Rizal. Yang pasti,
Semua sudah terencana dengan baik. Keluarga Rizal memang datang untuk melamar Aisyah, bukan melamar Fatimah. Menariknya kan, Mak, Aisyah sudah mempersiapkan dirinya untuk dilamar. Malam hari pada malam lamaran itu, dia berdandan dengan kebaya cantiknya. Ketika ditanya apakah dia bersedia dilamar oleh Rizal dengan mantap, Aisyah menjawab, "Bersedia." Fatimah masih ingat bagaimana Rizal memandangnya dengan tatapan sinis penuh kebencian. Sedangkan Fatimah nggak tahu apa yang terjadi, sehingga Rizal berubah pikiran, justru mengkhianatinya dan melamar adiknya. Setelah peristiwa yang menyakitkan itu, sakit hati, perih dan kecewa nyaris tak tertahankan oleh Fatimah. Dia nyaris mengakhiri hidupnya, nyaris bunuh diri. Tapi gak ada yang tahu perasaan Fatimah waktu itu. Fatimah juga gak tahu harus bicara pada siapa. Semua orang tidak peduli pada keadaannya. Dia bingung, kok bisa seperti itu nasibnya. Hingga suatu hari Fatimah bertemu dengan seorang laki-laki tampan bernama Rudi. Rudi jatuh cinta pada pesona yang dimiliki Fatimah. Tutur katanya yang lembut, wajahnya yang jelita, kulitnya yang putih halus, semua membuat Rudi tak berdaya, membuat Rudi jatuh cinta pada Fatimah. Rudi begitu terpesona dengan kecantikan Fatimah. Dan entah bagaimana asal mulanya, Fatimah yang sedang kecewa, hatinya sedang terluka, frustasi, sakit karena dikhianati Rizal dan adiknya sendiri, tiba-tiba nurut begitu saja ketika Rudi mengajaknya pergi. "Ya, bawalah aku pergi jauh dari keluargaku, dari Rizal dan adikku Aisyah," kata Fatimah pada suatu hari dengan tangis pilu berurai air mata. Laki-laki bernama Rudi yang menyatakan cintanya itu mengajak Fatimah pergi ke sebuah tempat yang jauh di tengah-tengah pulau Sumatera. Sebelum menyatakan bersedia pergi bersama Rudi, pada malam harinya kan, Mak, sepanjang malam Fatimah mengerjakan sholat, meminta petunjuk dari Tuhan. Fatimah juga mengaji, membaca berlembar-lembar Al-Quran, diiringi tangisan pilu dan air mata yang terus bercucuran. Dia sedih, pilu, kacau, gak karuan perasaannya, Mak, antara sakit dan menitipkan harapan kepada Rudi. Sakit hati, terluka, merasa sendiri, membuat Fatimah merasa hanya Rudi yang bisa dia percaya. Hanya Rudi yang bisa menjadi sandaran hatinya. Dengan lemah lembut dan penuh pesona, Rudi akhirnya mengajak Fatimah tinggal di sebuah perbukitan di tengah pulau, jauh dari kampung halamannya, meskipun masih berada di satu pulau yang sama, di Pulau Sumatera. Di tempat itu, Fatimah akhirnya diminta menjadi bagian dari keluarga Rudi yang merupakan keluarga Nasrani. Ya, Fatimah menjadi Nasrani dan menikah dengan Rudi dengan tata cara Nasrani. Rudi maupun seluruh anggota keluarganya menerima Fatimah dengan sukacita, menyayangi Fatimah sebagai menantu dan pendatang baru dalam keluarga itu. Sejak itu,
Fatimah tidak lagi merasa menjadi bagian dari keluarga muslimnya. Fatimah berusaha ikhlas menjalani takdirnya. Mungkin Tuhan mentakdirkan dia harus menjadi istri Rudi, bukan Rizal, dan hidup terpisah dari keluarga muslimnya. Di sisi lain kan, Mak, 10 tahun setelah kepergian Fatimah, barulah kisah sebenarnya terungkap bahwa selama ini surat-surat yang ditulis Fatimah untuk Rizal tak pernah sampai ke Rizal karena dibuang dan diganti dengan surat yang ditulis adiknya, Aisyah. Nasi sudah menjadi bubur. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Kalau datang duluan namanya harapan, bukan penyesalan. Ya kan, Mak? Fatimah sudah terlanjur pergi meninggalkan rumah bersama laki-laki, bersama Rudi yang berbeda keyakinan. Pada masa itu kan, Mak, pernikahan dua orang dengan perbedaan keyakinan nggak bisa diterima, nggak bisa dimaklumi. Salah satu harus mengikuti yang lain. Dan Fatimah yang muslim ketika itu harus mengikuti Rudi yang Nasrani. Fatimah pasrah dan ikhlas dengan takdirnya. Hal ini menyebabkan kecewa dan sedih hati kedua orang tuanya, terutama ayahnya yang merupakan seorang kiai yang cukup disegani di desanya. Sejak itu, Pak Kiai mengalami sakit-sakitan dan selalu memanggil nama Fatimah anaknya. Namun keluarga itu nggak pernah tahu di mana sesungguhnya Fatimah berada. Pak Kiai merasa berdosa membiarkan anaknya Fatimah terluka dan memilih jalannya sendiri, menyembuhkan lukanya sendiri, menjemput kebahagiaannya dengan caranya sendiri. Hingga sang ayah menghembuskan nafas terakhirnya, tak juga bisa bertemu dengan Fatimah. Demikian juga Rizal, yang terguncang dengan kenyataan bahwa surat-suratnya dijawab bukan oleh Fatimah, kekasihnya, tapi oleh Aisyah, adik Fatimah. Rizal ingin sekali meminta maaf kepada Fatimah, tapi Rizal pun tak tahu di mana Fatimah kini. Bagaimana pendapat Anda, Mak? Komentar ya. Oke, Mak, itu dulu cerita dari kami. Beritahu kami kalau Anda menyukainya. Tekan subscribe, tekan juga tombol loncengnya supaya Anda mendapat update dari kami.